Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial input Renstra perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029. Yang pertama, silakan masuk menggunakan scpd kemendagri.go.id/renstra. Kemudian pada provinsi, kabupaten, kota, silakan pilih Kabupaten Indragiri Hilir. Username dan password, memasukkan username password yang sudah diberikan oleh Bapeda. Kemudian tahun periode, pilih tahun 2025-2029. Kemudian klik login. Nah, untuk menginput Renstra, Bapak Ibu langsung saja ke menu Renstra PD, kemudian rancangan awal, kemudian klik tujuan. Nah, kemudian klik tambah tujuan. Nah, pada uraian tujuan ini silahkan berpedoman pada Renstra perangkat daerah masing-masing, biasanya di bab 3. Sini saya tuliskan saja, masukkan berdasarkan bab 3 Renstra PD masing-masing. Kemudian bidangnya, ini contohnya bidang kesehatan, jadi saya pilih sasaran RPJMD ini bisa dilihat di bab 3 Ranwal RPJMD, contohnya nah, bisa dilihat di bab 3 Ranwal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029. Nih, Dinas Kesehatan itu ada di misi 3. Nah, contoh di sini sasarannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan derajat masyarakat. Kopikan saja, kemudian pastikan sasarannya di sini. Nah, kemudian klik saja ini, kemudian klik simpan. Setelah menambahkan tujuan, silahkan klik tambah indikator untuk memasukkan indikator tujuan OPD. Nah, untuk urutan indikator tujuan, klikkan 1, kemudian silakan menggunakan indikator yang ada di dalam sistem ini. Untuk memudahkan, silakan menggunakan metode cari. Contoh di sini, misalnya menggunakan umur hidup, silakan klik cari, kemudian klik dan pilih. Nah, untuk status ini, silahkan pilih berdasarkan indikator masing-masing. Jika semakin tinggi semakin baik, maka pilih positif. Jika semakin rendah semakin baik, maka pilih negatif. Jika penjumlahan, silakan pilih kumulatif. Nah, di sini umur harapan hidup jika semakin tinggi semakin baik, maka pilih statusnya positif. Nah, untuk baseline 2024 dan target 2025 sampai dengan 2030, jika indikatornya menggunakan indikator yang ada dalam Ranwal RPJMD tahun 2025-2029, contoh di sini umur harapan hidup ada di sini, maka untuk baseline dan targetnya harus sama dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 sampai 2009. Nah, jika tidak menggunakan indikator yang ada dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2009, silahkan disesuaikan dengan baseline dan target OPD masing-masing. Nah, ini kebetulan menggunakan indikator yang sama dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, jadi copy saja seperti ini. Nah, jika sudah terisi, silahkan klik simpan. Maka indikatornya sudah terisi. Setelah memasukkan tujuan, selanjutnya kita masuk ke Renstra lagi, rancangan awal, kemudian masuk ke sasaran. Nah, kemudian untuk menambahkan sasaran, klik tambah di sini, kemudian masukkan tujuan yang kita sudah inputkan tadi, urutan sasarannya silakan disesuaikan jadi satu, dan uraian sasarannya silakan masukkan sasaran OPD berdasarkan bab 3 Renstra OPD masing-masing. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian setelah memasukkan sasaran, kita masukkan indikatornya. Nah, untuk indikatornya sama seperti tadi, urutan sasaran indikator yang satu, kemudian kita cari aja, anggap saja ini angka kematian ibu. Nah, di sini ada angka kematian ibu. Jika sudah ada di sini, tinggal klik saja dan klik pilih. Nah, untuk status, karena di sini angka kematian ibu semakin menurun semakin baik, maka di sini pilih negatif. Nah, untuk baseline-nya, karena di sini untuk angka kematian ibu juga ada di Ranwal RPJMD tahun 2025-2029, maka untuk baseline dan targetnya disesuaikan berdasarkan baseline dan target yang ada di RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. Maka tinggal kopikan saja ini seperti tadi.
Nah, jika sudah, klik simpan. Nah, maka baseline untuk indikator sasaran OPD sudah terisi. Nah, jika sasarannya ada 2 atau lebih, silahkan klik tambah lagi dan tambahkan indikator dan baseline dan target per tahunnya seperti contoh yang pertama ini. Kemudian setelah menginputkan sasaran, kita masuk ke Renstra PD lagi, rancangan awal, kemudian masuk ke program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, di sini kita tambahkan program yang akan kita masukkan ke dalam Renstra kita. Nah, di sini contoh yang ingin saya masukkan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Saya checklist saja ini, kemudian klik simpan. Nah, setelah menambahkan programnya, maka inputkan indikatornya. Caranya dengan klik tambah indikator. Nah, kemudian urutan indikatornya klik 1. Nah, untuk indikatornya biasanya untuk kegiatan ini ada SPM, kita cari saja. Nah, standar ini persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Nah, kita klik ini, kemudian pilih, dan untuk statusnya semakin meningkat semakin baik, maka klik positif. Nah, untuk baseline dan targetnya silahkan disesuaikan dengan target OPD masing-masing. Ini sebagai contoh saja, mungkin anggap saja 100 dulu, silahkan disesuaikan dengan target masing-masing. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian klik simpan. Nah, indikator program dan targetnya sudah terisi seperti berikut ini. Kemudian setelah menginputkan indikator program, kita masukkan kegiatan dengan cara klik indikator program ini, kemudian klik tambah. Nah, di sini ada kegiatannya. Silahkan klik kegiatannya, misalnya kegiatan ini, kemudian klik simpan. Kemudian untuk menambahkan indikator kegiatan, klik tambah output. Nah, ini urutannya, kemudian outputnya isikan indikator kegiatan yang ada di Renstra OPD masing-masing, kemudian klik simpan. Nah, untuk menambahkan subkegiatan yang ada di kegiatan ini, klik indikator kegiatannya, kemudian klik tambah untuk menambahkan subkegiatan. Nah, di sini ada beberapa subkegiatan yang tidak bisa digunakan. Ini dikarenakan data e-walidatanya belum terupdate. Maka Bapak Ibu wajib untuk mengisi e-walidata atau update e-walidata agar subkegiatan yang ingin digunakan di Renstra nantinya terbuka seperti subkegiatan yang ada ini. Nah, contoh saja ini subkegiatan yang ingin kita gunakan nanti, maka klik yang ingin kita tambahkan, kemudian klik simpan. Nah, maka sudah masuklah subkegiatan yang ingin kita gunakan. Nah, untuk mengisi target dan pagunya silahkan klik edit, kemudian lokasinya silahkan pilih Kap Indragiri Hilir, kemudian statusnya silahkan diisi berdasarkan indikator, ini saya anggap saja kumulatif, kemudian baseline atau targetnya silahkan isi sesuai dengan target yang Bapak Ibu targetkan setiap tahunnya. Ini saya anggap saja 111 semua, dan 2009 dan 3 ini 2. Nah, pagunya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu. Anggap saja 100, ini jadi 200. Nah, ini 200. Nah, kemudian jika sudah silahkan simpan. Maka pagu dan targetnya sudah terisi seperti ini. Nah, jika sudah, untuk mengecek apakah pagunya sudah berhasil terinput, silakan klik Renstra, kemudian masuk ke rancangan awal dan program kegiatan. Nah, di sini sudah terinput untuk pagu di program ini, sudah terinput pagunya sekian. Nah, itulah tutorial penginputan Renstra tahun 2025 sampai dengan 2029. Terima kasih.